bukan kekuatan kita, semangat kita. Jadikan sekali lagi pujian ini supaya ke depan kita mengikuti sesi ini dengan penuh semangat, ya, dengan penuh sukacita. Yuk kita angkat sekali lagi dengan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Iya, mari kita berdoa sebelum kita mulai sesi santai kita dalam bincang-bincang santai pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sebab hari ini kami melihat Tuhan dalam hidup kami, di dalam segala keadaan kami. Kami sungguh beriman, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, karena Engkau menjanjikan Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Karena itu ya Tuhan, kami bersorak haleluya bagi Tuhan. Pujilah, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melakukan satu perbincangan santai tentang perjamuan kudus. Kami berdoa baik kami yang memandu di tempat ini, baik bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menyimak di rumah masing-masing lewat live ini. Tuhan berkatilah. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita, shalom semuanya. Ya, sebelum kita masuk dalam perbincangan kita, nanti saya akan memandu kita. Tetapi jikalau di tengah-tengah pembahasan Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin diketahui di seputar perjamuan kudus, kami membuka ruang untuk Bapak Ibu Saudara memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, atau hal yang mungkin mengganggu di pikiran. Kita akan bahas nanti bersama-sama dalam bagian ini, ya. Oke, kira-kira seperti itu di pendahuluan yang saya sampaikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam kalender gereja kita sudah sepakat menetapkan bahwa kita melakukan perjamuan kudus 4 kali setahun. Benar ya saya? 4 kali setahun. Seyogianya perjamuan kudus yang kita lakukan adalah di momen Paskah kemarin yang kita terlewati. Tapi berhubung karena pandemi ini kita dirumahkan, kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Nah, karena itu sebelum kita masuk untuk perbincangan yang lebih serius tentang perjamuan kudus online ini, ya, saya ingin menyampaikan kepada ya, ada gangguan sebentar ya. Oke. Oke, narasumbernya boleh maju ke depan. Gak tahu kalau nggak ada narasumber ya.
Nah, karena itu sebagai pertanyaan pendahuluan yang ringan untuk kita semua yang Musa mungkin perlu sampaikan kepada kita, kepada pemirsa di rumah, pemirsa ya, kepada sidang jemaat, apa yang mungkin makna atau maksud dari perjamuan kudus itu sendiri? Baik, ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang perjamuan kudus, maka di dalam gereja kita sebagai yang beraliran Protestan, ya, maksudnya yang berbeda dari gereja Katolik, ya, kita menyelenggarakan dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Nah, apa itu sakramen? Sakramen ini sebenarnya dari kata Latin sacramentum, ya. Sakramentum itu sebenarnya berangkat dari satu tradisi yang biasa dilakukan oleh para prajurit Romawi pada waktu itu, ya, yaitu untuk mengangkat sumpah janji setia mereka kepada pemimpin mereka, atau baik itu kepada jenderal yang memimpin mereka maupun kepada kaisar yang menjadi raja pada waktu itu. Nah, di dalam konteks gereja, kemudian kata sakramen ini, ya, itu baru digunakan oleh gereja diperkirakan sekitar abad ke-2 kurang lebih. Artinya bukan dari sejak awal. Diperkirakan sekitar tahun 1150-an itu baru menggunakan kata sakramen, ya. Yang pertama kali mempopulerkan itu adalah seorang bapak gereja yang bernama Ignatius, ya. Dia menggunakan istilah sakramen dan kemudian diteguhkan kembali oleh bapak gereja yang bernama Tertullianus. Nah, kenapa gereja Protestan hanya melaksanakan dua sakramen, baptisan dan perjamuan kudus? Karena di dalam Alkitab kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan dua sakramen atau dua janji ikrar setia kepada Tuhan yang diwujudkan melalui baptisan yang pertama bagi yang percaya, kemudian yang kedua yaitu sakramen perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus ini adalah malam hari ini kita lebih banyak bicara tentang perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini adalah sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, ya, selain baptisan tadi. Dan tujuan dari pelaksanaan sakramen perjamuan kudus ini adalah untuk mengingat, ya, atau mengenang secara momentum karya salib Kristus, ya, yang sudah dikerjakannya di atas Bukit Golgota. Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab Injil, ada 3 kitab Injil yang mencatat tentang sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya, perjamuan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya pada waktu itu, yaitu Injil Matius, kalau jemaat bisa baca di rumah, pasal 24, kemudian dalam Injil Markus itu pasal 14, dan dalam Injil Lukas itu pasal 22. Itu ditetapkan yang oleh Tuhan Yesus dan dicatat yang oleh 3 penulis kitab Injil yang ada. Yohanes tidak mencatat penetapan Tuhan Yesus tentang perjamuan kudus karena dia lebih mengarahkan fokusnya kepada pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu, dan kemudian perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid, yaitu agar mereka saling mengasihi, mengikuti perintah Tuhan dengan saling mengasihi. Nah, Matius, Markus, Lukas, ya, mencatat 3 perkataan, 3 ketetapan Tuhan tentang perjamuan kudus ini. Tapi Injil Lukas, ya, khusus Injil Lukas itu yang menambahkan dengan 1 pernyataan, baik itu untuk roti yang dipecahkan Tuhan kemudian dibagikan kepada para murid, maupun untuk anggur, ya, yang cawan anggur yang dijalankan pada waktu itu. Tuhan mengatakan bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu dalam Injil Lukas pasal 22, ya. Kemudian dalam ketika Tuhan mengangkat cawan, dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, perbuatlah ini sekali lagi menjadi peringatan akan aku. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan,
bagi kita sebagai gereja Protestan, perjamuan kudus itu adalah perintah Tuhan yang ditetapkan bagi gerejanya sebagai momentum, ya. Dalam pengertian kata momentum itu kita artikan sebagai peringatan akan tubuh Kristus dan darah Kristus yang diserahkan bagi kita. Maka dengan melaksanakan perjamuan kudus itu, kita mengingat kembali akan karya penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tidak lebih dari itu, ya. Walaupun kemudian sekarang ini dalam konteks gereja pada masa kini itu berkembang, makna dari perjamuan atau konteks dari perjamuan kudus itu ditambahkan. Tapi pada masa gereja awal dan juga di dalam Alkitab, di Perjanjian Baru, penetapan perjamuan kudus itu adalah Tuhan katakan sebagai momentum untuk mengenang, mengingat akan karya salib Kristus, ya, yang sudah dilakukannya bagi kita. Nah, jadi di dalam konteks gereja Protestan pun itu juga ditekankan oleh para reformator, ya. Walaupun antara Martin Luther dengan Ulrich Zwingli dan John Calvin, 3 reformator Protestan, ya, yang banyak meluruskan ajaran dalam gereja Katolik tentang perjamuan kudus, ya, ada perbedaan. Tapi antara Luther, Zwingli dan juga Calvin, mereka sepakat bahwa perjamuan kudus itu mempunyai makna yang berbeda dari apa yang ditetapkan oleh gereja sebelumnya, ya. Maka khususnya John Calvin menekankan bahwa perjamuan kudus itu adalah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai momentum untuk mengenang akan karya salib Kristus, ya, yang sudah dilakukannya bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kemudian di dalam perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja, maka perjamuan itu, roti dan anggur perjamuan itu tidak hanya sekedar menjadi tubuh dan darah Kristus yang secara rohani itu diberikan bagi kita, tapi perjamuan kudus itu juga menjadi standar meterai yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat percaya. Maka dalam gereja mula-mula yang menjadi tanda bagi mereka, ada beberapa tanda yang digunakan dalam gereja mula-mula untuk menetapkan atau menunjukkan ciri mereka sebagai gereja Tuhan. Salah satunya adalah perjamuan kudus, ya. Salah satu tandanya adalah perjamuan kudus. Nah, jadi bagi kita gereja Protestan, kita melaksanakan perjamuan kudus itu adalah sebagai momentum yang untuk memperingati akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Tidak lebih dari itu. Jangan sampai kemudian ditambahkan seperti pemahaman sedikit lagi, seperti pemahaman gereja, ya, beberapa gereja pada masa kini yang akhirnya memperpanjang atau meluaskan arti perjamuan kudus itu di luar konteks Alkitab, ya. Contoh misalnya ada gereja yang mengatakan bahwa dengan makan roti dan anggur perjamuan maka di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan. Ini hati-hati, coba dikasih Tuhan, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa roti dan anggur perjamuan itu punya kuasa untuk menyembuhkan, karena yang punya kuasa itu Tuhan, yang dapat menyembuhkan itu Tuhan, bukan roti dan anggur perjamuan itu. Tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh banyak hal, oleh segala sesuatu, ya. Maka Tuhan juga bisa memakai roti dan anggur untuk menyembuhkan, tapi bukan itu, ya, bukan itu menjadi sesuatu yang sakral, yang begitu yang begitu kudusnya, sehingga akhirnya dipercaya punya kuasa supranatural untuk menyembuhkan. Maka dalam gereja tertentu mengajarkan bahwa kalau kamu sakit, udah pergi ke gereja, ambil tuh roti dan anggur perjamuan. Atau kalau kamu mau diberkati Tuhan, ambil tuh roti dan anggur perjamuan. Nah, ini hati-hati dengan konsep yang seperti itu, karena Alkitab ya tidak pernah, Tuhan sendiri tidak pernah mengajarkan pengajaran yang seperti itu. Oke, ini yang dapat saya jelaskan.
Oke, saya tertarik bahwa dikatakan tadi bahwa perjamuan kudus itu Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan, memberi penetapan. Kalau begitu, apakah perjamuan kudus itu bersifat wajib atau hanya bersifat fakultatif yang kalau saya mau saya lakukan, kalau enggak bagi gereja? Apakah itu seperti itu kira-kira? Oke, ketika Tuhan Yesus memberikan ini sebagai ketetapan kepada para murid, tentu itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh gereja. Sama seperti baptisan, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid ya pada waktu itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu menjadi tanda meterai ya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai gereja untuk mengesahkan ya status seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anggota keluarga Allah atau menjadi anggota gereja. Nah, demikian juga dengan perjamuan kudus. Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya bahwa Tuhan sudah mengatakan, memerintahkan kepada gereja untuk melaksanakan yang perjamuan kudus itu menjadi satu ketetapan perintah Tuhan yang harus dilakukan. Nah, hanya memang di dalam konteks gereja pada masa kini, ya, dalam konteks gereja ada tata gereja yang mengatur, ya, siapa-siapa saja yang boleh dan siapa yang belum boleh mengikuti perjamuan kudus tersebut. Ya, tentu itu diatur dan ditetapkan untuk menertibkan. Artinya supaya jangan sampai kemudian memperbolehkan semua orang ikut, akhirnya membuat makna dari perjamuan kudus itu menjadi kurang nilainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Maka gereja membuat batasan ya untuk melaksanakan perjamuan kudus tersebut. Ya, itu berarti perjamuan kudus itu bersifat wajib ya. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan Musa adalah kan setiap keputusan itu pasti ada pro dan kontra. Sama ketika pandemi ini mulai menyerang bangsa atau dunia ini, maka satu keputusan bahwa tidak boleh beribadah, maka ada istilah dirumahkan, ibadah yang dirumahkan. Nah, waktu muncul ibadah-ibadah online, kita tahu bersama bahwa itu terjadi pro kontra sendiri, ya, baik itu di kalangan gereja, di kalangan teman-teman sendiri ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan tidak rohani kalau ibadah online, tidak lebih rohani kalau ibadah bersama-sama, gitu ya. Nah, sama menurut saya juga perjamuan kudus sampai dengan pada saat ini juga terjadi pro kontra. Ada yang mengatakan apakah perjamuan kudus online itu boleh atau enggak? Ini kemarin sempat ditanyakan oleh saudara Jojo ya kalau nggak salah. Nah, ini kita mau jawab itu Jojo malam hari ini. Apakah perjamuan kudus secara online itu boleh atau bagaimana itu menurut Alkitab? Ya, memang kalau kita melihat ada beberapa hal yang kontroversial gitu ya dalam konteks bergereja di dalam masa kita sekarang sebenarnya. Salah satunya tadi masalah ibadah online gitu ya. Saya dulu sebenarnya sangat anti dengan yang namanya ibadah online. Artinya ibadah yang mengikuti ibadah dari rumah dengan mengikuti satu ibadah yang dilaksanakan di televisi, yang disiarkan di televisi. Bagi saya itu bukan ibadah. Kenapa? Karena itu sebagai satu upaya untuk memberitakan Injil, memberitakan firman. Tapi itu bukan ibadah, konteks ibadah. Karena ibadah yang sebenarnya seperti pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bicara tentang apa? Satu persekutuan orang percaya yang berkumpul di dalam satu tempat yang dalam konteks kita adalah gereja untuk beribadah bersama-sama. Nah, sama halnya dengan ibadah online ya. Maka tapi melihat situasi yang sekarang ini, situasi mengharuskan kita untuk melaksanakan ibadah secara online. Nah, maka kontroversinya apa? Menurut saya kita perlu bersifat kontekstual, artinya menyesuaikan ya praktek-praktek ibadah kita atau praktek-praktek keagamaan kita berdasarkan konteks yang ada. Nah, berdasarkan konteks kita sekarang ini,
pemerintah sudah menetapkan tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang besar di satu tempat. Artinya termasuk juga itu adalah perkumpulan-perkumpulan ibadah atau perkumpulan-perkumpulan agama. Apapun itu sudah ditetapkan pemerintah tidak boleh diselenggarakan dalam satu tempat dengan jumlah orang yang banyak, begitu ya, termasuk gereja. Nah, maka kemudian berapa waktu ini, kurang lebih 2 bulan ini kita melaksanakan ibadah secara online, ya. Nah, tapi ini sebenarnya adalah salah satu cara ya untuk mengatasi situasi yang ada sekarang ini yang membuat kita tidak bisa beribadah kembali, beribadah seperti biasa. Nah, maka kemudian kita melaksanakan ibadah itu secara online seperti itu. Nah, tapi kalau situasi sudah pulih dan pemerintah sudah membolehkan untuk berkumpul kembali, ya, maka kita harus kembali kepada bentuk ibadah yang seharusnya, yang biasa kita lakukan, ya, yaitu di rumah ibadah, di dalam gereja, dalam ruang ibadah. Itu harus kita tidak boleh kita kompromikan lagi kalau situasi sudah memungkinkan, gitu ya. Nah, untuk perjamuan kudus ini sendiri, ya, saya mau melihat itu dari sisi Alkitab, ya. Saya mau melihat itu dari sisi tiga bagian, 3 sisi, ya. Yang pertama berdasarkan Alkitab, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita melihat dulu latar belakang dari Alkitab, ya. Jemaat dikasih Tuhan, perjamuan kudus, ya, sebenarnya bukanlah satu bentuk satu bentuk upacara yang baru, ya, di dalam perjanjian baru. Karena sebenarnya perjamuan kudus ini kalau mau ditarik ke belakang itu berdasar kepada perayaan roti tidak beragi yang dicatat atau yang diperintahkan Tuhan di dalam perjanjian lama kepada Musa dan orang Israel ketika mereka ada di tanah Mesir, ya. Nah, sebelum Tuhan, kita ingat sebelum Tuhan mencurahkan tulah yang ke-10, yaitu akan membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir, mulai dari ternak sampai kepada anak-anak manusia, anak-anak yang dari hewan sampai kepada anak-anak manusia. Tuhan memerintahkan satu ketetapan kepada orang Israel, yaitu supaya mereka mengambil seekor anak domba jantan yang tidak bercacat celah atau yang istilahnya memenuhi syarat untuk dikorbankan, ya. Kemudian domba itu harus disembeli, darahnya kemudian mereka ambil, bukan untuk dimasak, ya, seperti biasa beberapa masakan sekarang ini yang menggunakan darah, ya. Ya, terlepas dari itu. Nah, perintah Tuhan pada waktu itu adalah mengambil darah itu untuk kemudian menggunakan hisop, ya, untuk kemudian dioleskan di tiang pintu rumah, ya, supaya apa? Itu menjadi tanda supaya ketika malaikat pencabut nyawa itu berjalan keliling di tanah Mesir, maka apa? Orang-orang Israel diluputkan dari tulah yang ke-10 itu, sehingga anak-anak sulung mereka, baik itu ternak mereka maupun anak-anak manusia, ya, akhirnya terluput dari kematian anak sulung itu. Nah, tapi sebelum itu, ya, Tuhan memerintahkan kepada mereka supaya membakar, ya, domba yang sudah disembelih itu tidak boleh direbus, tidak boleh dimasak dengan cara yang lain, hanya dengan cara dibakar, dipanggang, begitu ya. Nah, maka semua orang harus duduk, ya, di dalam keluarga itu harus duduk bersama untuk menikmati perjamuan itu bersama-sama, yang kemudian dikenal dengan istilah perjamuan Paskah, ya, perjamuan Paskah atau hari raya roti tak beragi. Nah, ini tradisi, ya, yang dilakukan oleh orang Yahudi mulai dari tanah Mesir sampai kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan, dan itu diteruskan sampai kemudian masa Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, kita ingat bahwa di dalam perjanjian baru, perjamuan malam terakhir itu istilah yang akrab dengan kita, ya, di dalam Alkitab, yaitu perjamuan yang dibuat oleh Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya pada waktu itu, yaitu Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di atas sebuah rumah yang ada di kota Yerusalem. Nah, menurut tradisi itu kemungkinan adalah rumah dari seorang anak muda yang bernama Markus, ya.
yang kemudian menulis Injil Markus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah itulah, dalam perjamuan malam terakhir itulah, yang perjamuan malam Paskah itulah, Tuhan Yesus kemudian menetapkan perjamuan kudus, ya, menetapkan supaya para murid melaksanakan perjamuan kudus pada waktu itu, ya, menjadi ketetapan yang dilaksanakan di dalam gereja. Nah, kita melihat dari sisi konteks pada waktu itu, perjamuan itu tidak dibuat di bait suci yang ada di Yerusalem, tapi baik itu yang perjamuan malam Paskah yang di tanah Mesir maupun diteruskan oleh orang Israel dalam tradisi agama mereka, maupun juga perjamuan malam terakhir yang dibuat oleh Tuhan sendiri, dibuat di mana? Di rumah, bukan di bait Allah, ya, rumah ibadah pada waktu itu, atau dalam konteks kita sekarang adalah gereja. Nah, kemudian dalam konteks gereja mula-mula, kita menemukan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab masing-masing, dikatakan apa? Setiap hari mereka berkumpul, mereka yang percaya, yang menjadi percaya kepada Tuhan, dikatakan setiap hari mereka berkumpul untuk apa? Mendengar pengajaran para rasul, untuk mendengar pengajaran dari para rasul, kemudian untuk bersekutu bersama-sama, untuk memecahkan roti dan untuk berdoa. Nah, perhatikan, kata memecahkan roti di situ menunjuk kepada satu tata cara yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, yaitu apa? Para pemimpin jemaat, ya, mengambil roti, kemudian memecahkan roti itu dan lalu membagikan kepada jemaat yang hadir di dalam persekutuan, ya, dalam pertemuan ibadah pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita melihat kepada konteks ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan itu dilaksanakan di rumah, bukan di gedung gereja atau di rumah ibadah. Nah, perjamuan kudus mulai ditetapkan oleh gereja, ya, kemudian namanya berubah, bukan lagi perjamuan kudus, namanya menjadi misa, ya, yang masih digunakan oleh gereja Katolik sampai sekarang. Itu diperkirakan sekitar sekitar tahun 160-an, ya, atau abad kedua. Itu diubah oleh gereja dari satu tata cara yang dilakukan di rumah-rumah, kemudian dipusatkan ke gereja. Kenapa? Karena pada waktu itu gereja, ya, orang Kristen baru punya rumah ibadah, baru punya gereja, ya, maka kemudian perayaan itu dialihkan dari rumah ke gereja sebagai tempat ibadah yang digunakan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi saya yang penting itu sebagaimana kita belajar dari Alkitab dan kemudian belajar dari praktek atau tradisi yang diterapkan oleh gereja, tempat itu tidak menjadi satu hal yang harus, yang sakral. Ya, walaupun kemudian kita mengingat bahwa gereja itu punya aturan, ya, yang menetapkan bahwa semua upacara gerejawi itu harus dilaksanakan di gereja, ya, tidak boleh dibuat di luar gereja, baik itu baptisan maupun perjamuan kudus, ya, yang merupakan sakramen yang dilaksanakan oleh gereja. Maka kemudian diaturlah oleh gereja untuk dibuat di gereja. Nah, itu perubahan yang terjadi oleh karena situasi dan peraturan-peraturan atau hukum-hukum gereja yang dibuat untuk menertibkan setiap pelaksanaan upacara gerejawi. Nah, berangkat dari hal ini, ya, berdasarkan situasi yang sedang kita alami sekarang ini, ya, ada larangan dari pemerintah tidak boleh berkumpul, ya, di gedung, di rumah ibadah dalam gereja untuk kita, ya, karena situasi pandemi yang ada sekarang ini, maka gereja tentu terhalang untuk akhirnya tidak bisa melaksanakan perjamuan kudus sebagaimana yang biasa dilakukan, ya, sesuai dengan kalender yang ditetapkan oleh gereja. Nah, maka sebagai umat tentu kita rindu untuk tetap dapat melaksanakan sakramen ini. Nah, caranya bagaimana?
Maka kemudian berdasarkan keputusan bersama dalam majelis gereja kita, ditetapkanlah bahwa kita membuat perjamuan kudus, tapi perjamuan itu dipimpin dari gereja, ya, artinya gini, dipimpin dari gereja, tidak dilaksanakan sendiri oleh jemaat, tapi dipimpin oleh majelis atau oleh petugas pelayan yang ada di dalam gereja, ya. Dalam hal ini adalah hamba-hamba Tuhan yang masih bisa melayani full di gereja, sedangkan majelis karena situasi juga tidak bisa terlalu sering ke gereja, ya. Maka itu pelaksanaan sakramen secara online ini bagi saya tidak menjadi masalah, tetapi tentu harus memperhatikan, ya, tata cara yang harus dilakukan secara bersama-sama atau diperhatikan secara bersama-sama, supaya kita jangan sampai akhirnya kehilangan makna dari sakramen itu sendiri, dari makna dari sakramen perjamuan kudus itu sendiri, maupun juga nilai sakralnya, kudusnya, sehingga akhirnya, ya, yang kita takutkan adalah yang ditakutkan oleh beberapa gereja yang tidak mau melaksanakan perjamuan kudus secara online adalah takutnya nanti mengurangi nilai dan mengurangi makna atau mengurangi kekudusan dari perjamuan kudus itu sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan menurut saya. Tapi pelaksanaan sih oke, kalau menurut saya tidak menjadi masalah, berkaca dari apa yang dilakukan dalam konteks orang Israel dalam perjanjian lama, ya, dalam tata cara ibadah orang Yahudi sekarang ini, maupun juga dalam konteks gereja mula-mula pada waktu itu. Ya, ini mungkin sedikit dasarnya. Jadi latar belakang dari sisi Alkitab, kemudian dari sisi sejarah dan praktek. Kalau yang saya jelaskan tadi mencakup tiga hal ini, ya. Alkitab, sejarah dari sisi sejarahnya, kemudian juga dalam konteks praktek, ya, atau praktisnya, ya, yang diterapkan oleh gereja. Oke, itu yang bisa saya berikan. Iya, menarik ya bahwa kita bisa mengadakan perjamuan kudus secara online. Nah, saya mau membaca beberapa artikel yang dibuat surat edaran yang dibuat dari PGI sendiri, yang ada 3 sikap ya yang saya lihat. Yang pertama, dia bilang itu tergantung dari gereja lokal masing-masing. Ada yang pertama sikap menunda sampai dengan pandemi selesai baru ada perjamuan kudus. Yang kedua katanya tergantung dari kesepakatan gereja lokal mengadakan seperti yang Musa tadi katakan, dipimpin dari pendeta dari gereja, ya. Tapi untuk gereja-gereja yang tidak bisa online, gitu ya, karena mungkin nggak ada jaringan, mungkin teknologi, nah itu bisa dipimpin oleh kepala rumah tangga dengan ketentuan yang diberikan oleh gereja. Nah itu dari PGI sendiri yang saya baca Musa ya. Nah karena itu saya ingin bertanya kembali. Tadi Musa katakan bahwa bagaimana supaya ibadah perjamuan kudus itu, karena kita tahu kan bahwa perjamuan kudus itu ada sakral. Dari kita mendengar namanya sakral. Ibadah perjamuan kudus itu bersifat sakral. Lalu kira-kira apa atau ketentuan-ketentuan apa yang perlu jemaat tahu, yang perlu kita tahu dalam perjamuan kudus online ini sehingga tidak mengurangi kesakralan dari sakramen perjamuan kudus itu sendiri. Oke, baik. Saya komentar sedikit tadi yang dari PGI ya. Memang PGI menetapkan 3 cara yang dapat dilakukan oleh gereja. Bisa memilih salah satunya. Nah, kita menetapkan untuk melaksanakan cara yang kedua. Jadi cara yang pertama itu kita tidak lakukan, cara yang ketiga apalagi ya kita tidak lakukan. Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dipimpin dari gereja. Jadi jemaat tidak melaksanakan sendiri, tapi dipimpin dari gereja. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, menurut saya pelaksanaannya tetap sama ya. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan itu tetap sama. Tidak perlu dibedakan dari yang biasa kita lakukan ketika kita melaksanakan perjamuan kudus bersama di gereja. Ya, tentu yang pertama sekali yang perlu dilakukan oleh masing-masing kita adalah mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus. Ya, sebagaimana kita dihimbau ya beberapa minggu sebelumnya, yang ini mungkin kita tidak sempat menghimbau jemaat melalui warta ya untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Tapi menurut saya ya tetap masing-masing secara pribadi
ya kita yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti perjamuan kudus, maka kita harus mempersiapkan diri dengan serius di hadapan Tuhan. Ya, baik itu memohon pengampunan untuk dosa-dosa kita, dan kemudian memperbaharui komitmen untuk mengikut Tuhan, untuk setia dan teguh di dalam iman kepada Tuhan. Ini hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh jemaat di dalam melaksanakan sakramen perjamuan kudus, termasuk juga dengan cara sakramen kudus melalui cara online ini. Kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya, persiapan hati, persiapan menguduskan diri di hadapan Tuhan, ya, supaya kita dilayakkan. Karena apa? Karena dalam penetapan tentang perjamuan kudus yang ditetapkan oleh Paulus, ya, dikatakan kamu harus melakukan mengikuti perjamuan kudus itu dengan cara yang benar, supaya jangan sampai itu mendatangkan dosa dan kamu kena kutuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi perlu persiapan hati, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Nah, kemudian yang kedua, yaitu di rumah kita masing-masing, ya, sesuai dengan tata cara yang kita lakukan dalam ibadah yang biasa, maka jemaat itu harus mengikuti ibadah, bukan hanya pas momen perjamuan kudusnya saja. Karena ya dengan ibadah online ini kita terjebak, ya, dapat tergoda untuk akhirnya teralih fokus kita dari ibadah kepada hal-hal yang ada di sekitar kita yang mengganggu konsentrasi kita dalam ibadah. Maka tentu ya semua kita harus mengikuti jalannya ibadah dari awal sampai akhir. Ya, jangan sampai kita punya pemikiran, udah saya karena waktu yang terbatas saya hanya mau ikut dari pas perjamuan kudusnya saja. Nah, ini hati-hati. Kalau lebih baik, kalau memang pas waktu itu kita tidak bisa, lebih baik tidak usah ikut, ya, daripada kita sepotong saja pas perjamuan saja, ya. Karena ini bisa salah konsep, ya, seperti tadi ada yang punya konsep bahwa roti anggur perjamuan kudus punya kuasa untuk menyembuhkan atau untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. No, salah, ya, bukan itu konsepnya. Nah, maka tata cara yang kedua adalah kita harus mengikuti ibadah, ya, ibadah perjamuan kudus dari awal sampai selesai, ya. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan tata cara yang dilakukan di gereja, roti dan anggur perjamuan itu tidak diambil dengan cara sembarangan, karena itu adalah roti dan anggur yang kudus. Jadi tentu harus diperlakukan dengan cara yang hormat dan layak, gitu ya. Nah, kalau dalam perjamuan kudus yang kita laksanakan di gereja, maka roti dan anggur itu dijalankan oleh petugas pelayan perjamuan kudus. Nah, hanya di rumah kan tidak ada majelis yang bertugas melayani meja perjamuan, gitu ya. Nah, maka bagi saya untuk kita yang ada di rumah, ya, dalam keluarga masing-masing, yang menjadi pelayan perjamuan, meja perjamuan, ya, yang akan membagikan roti dan juga anggur perjamuan itu adalah kepala keluarga. Bagi yang seisi rumahnya sudah percaya dan menjadi murid Kristus atau menjadi orang Kristen, maka yang melaksanakan itu adalah kepala keluarga. Nah, bagaimana kalau di rumah itu baru ibu dan anak-anak yang percaya? Ya, maka yang memimpin atau yang melaksanakan pelayanan meja perjamuan itu adalah baik kalau ibu, ya, mama yang menyelenggarakan itu, ya, yang melaksanakan, yang menjadi penata layanan perjamuan itu sendiri, ya. Nah, jadi seperti itu. Kecuali untuk yang majelis mungkin, ya, untuk yang penatua atau diaken, ya, yang melayani boleh yang menjabat sebagai penatua dan diaken di gereja di rumah masing-masing, ya, bisa seperti itu. Atau tergantung kesepakatan. Kalau misalnya yang menjadi diaken itu adalah istrinya, ya, istri, maka sesuai kesepakatan dengan suami, ya, apakah mau istri yang menjalankan sebagai diaken atau ikut aturan dalam keluarga. Pemimpin keluarga adalah suami, ya, ayah, maka suami yang menjalankan. Nah, maka artinya begini, jemaat yang dikasih Tuhan tidak boleh sembarangan juga
Artinya kita cuma siapkan di meja, lalu kemudian waktu tiba waktu perjamuan itu kita ambil masing-masing sendiri. Dan tetap harus ada satu orang yang melayani di rumah itu, yang kemudian akan menjalankan roti dan anggur perjamuan, membagikan kepada semua anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat, sekali lagi, yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti meja perjamuan. Ya, itu dia. Saya potong dikit, Musa. Kalau seandainya tadi papa, mama, ada koko cece, dia punya adik, berarti koko cece yang pimpin ya, gitu ya. Kalau orang tua yang ada yang orang tuanya belum percaya, ya tentu yang paling tua yang menjalankan seperti itu. Atau nggak ada siapa-siapa sendiri, berarti Ya, langsung kalau sendiri ya layani sendiri, ya, Ya. persiapkan sendiri seperti itu. Ya. Oke, ya menarik ya, karena waktu kita nggak banyak lagi. Kita akan lanjut besok makna rohani bagi kita dari perjamuan kudus. Tapi kalau saya akan masuk dalam satu sesi tanya 10 menit, ya 1-2 orang dari jemaat yang ingin bertanya, boleh bertanya. Sudah ada pertanyaan, Canda? Belum ada pertanyaan. Baik, sudah jemaat boleh mempersiapkan pertanyaan. Kita nyanyi dulu satu lagu supaya jangan tegang, namanya juga bincang-bincang santai ya. Kita nyanyikan lagi pujian tadi, segala puji syukur bagimu Tuhan. Pertanyaan dari Ibu Tata, ya, pertanyaan dari Ibu Tata. Musa, apakah perjamuan kudus boleh dilaksanakan tiap hari? Kalau dibilang masalah boleh atau tidak boleh, bagi saya boleh saja, ya, karena berangkat dari Alkitab gereja mula-mula, ya, yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 dan 42 itu bilang apa? Mereka berkumpul tiap-tiap hari di rumah masing-masing, artinya rumah masing-masing itu dalam pengertian secara bergiliran, malam hari ini di rumah si A, besok di rumah si B. Dan di dalam pasal ayat 42 dibilang apa? Setiap hari mereka melaksanakan mengikuti pertemuan ibadah, mendengar pengajaran dari para rasul, kemudian saling memecahkan roti, ya, artinya tuan rumah mempersiapkan roti perjamuan lalu kemudian dipimpin oleh para rasul pada waktu itu, lalu kemudian mereka melaksanakan perjamuan. Nah, berangkat dari gereja mula-mula, mereka melaksanakan perjamuan itu tiap hari. Nah, kalau masalah boleh atau tidak boleh, bagi saya sih apa yang dipraktekkan dalam Alkitab oleh gereja mula-mula itu sih bisa saja. Tapi yang mungkin kita perlu perhatikan adalah makna dari perjamuan kudus itu yang perlu tetap kita jaga, karena kita harus menyadari bahwa sifat kita sebagai manusia itu kan orang yang gampang jenuh, gampang bosan, atau akhirnya dapat sesuatu yang bersifat rutinitas itu dapat menghilangkan makna dan kesakralan dari upacara gerejawi itu tersendiri, ya, itu sendiri. Maka kenapa gereja mengatur sesuai dengan kalender gereja itu kalau kita 4 kali dalam 1 tahun, ya, supaya maknanya itu tetap dapat dijaga. Ada gereja yang lain yang melaksanakan perjamuan itu
sebulan sekali, ada yang tiap minggu, ya, ada tiap minggu. Kalau gereja Katolik itu tiap minggu, ya, atau pada hari-hari upacara gereja yang lain yang khusus juga mereka melaksanakan perjamuan. Nah, artinya gereja tertentu mengatur sesuai dengan apa yang sudah mereka tetapkan berdasarkan hukum gereja mereka. Nah, bagi saya sih masalah boleh atau tidak boleh, boleh saja. Tapi apakah itu tetap akan dapat menjaga makna dari perjamuan kudus itu menjadi sesuatu yang khusus, yang spesial, yang berarti bagi kita? Itu yang paling penting, ya. Oke, itu penjelasan dari saya untuk pertanyaan dari Nata. Nanti kalau ada komen boleh disampaikan lagi. Nah, kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Ibu Elis. Ibu Elis bertanya begini, Musa, kalau seseorang berhalangan untuk ikutin ibadah, sedangkan sudah minta perjamuan itu, apakah masih boleh dimakan begitu saja? Nah, ini kalau menurut saya jangan, ya, karena tadi sudah seperti mana yang saya sampaikan berdasarkan tata aturan yang kita buat, ya. Artinya perjamuan itu harus dilaksanakan dengan dipimpin oleh pemimpin gereja. Nah, dalam hal ini tentu konteksnya adalah seorang pendeta yang tidak sembarangan, ya. Nah, maka kalau hari itu pas hari pelaksanaan itu berhalangan, ya sudah, roti dan anggur perjamuan itu jangan dimakan sendiri, ya. Katanya menjaga diri, ya, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya jangan sampai kita makan dengan cara yang tidak layak, yang kemudian mendatangkan dosa dan kemudian membuat kita kena kutuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yang mendatangkan dosa atas diri kita. Maka menurut saya, bagi yang berhalangan ikut pada hari Kamis ini, ya sudah, roti dan anggur simpan aja. Nanti untuk yang akan datang, waktu kita akan menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus lagi, kalau masih dengan situasi yang seperti sekarang ini, ya itu dapat digunakan, ya. Oke. Menarik itu, Musa. Pertanyaan Ibu Tata dan Ibu Elis itu menarik sekali menurut saya, ya. Berapa lagi waktu kita? Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Yang ketiga dulu. Nanti tanggung. Ya. Oke. Ibu Lilis, ya, pertanyaan dari Ibu Lilis. Pertanyaannya, Musa, mengapa yang belum di sini? Ya, kalau ini maksudnya yang sudah baptis anak yang belum di sini, ya, atau yang sudah baptis yang belum baptis dewasa, ya. Seperti anak-anak tidak boleh makan roti perjamuan, sedangkan di gereja karismatik boleh dimakan, ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, berdasarkan apa yang diajarkan atau dikatakan oleh Alkitab kepada kita, yang di dalam 1 Korintus, ya, yang berbicara tentang penetapan perjamuan kudus, ya, maka kita perlu menjaga dan melaksanakan perjamuan kudus itu dengan cara yang benar, ya, supaya jangan sampai apa? Ada orang yang ikut perjamuan kudus, dia tidak mengerti maknanya dan tidak mengerti tata caranya yang benar, ya. Akhirnya menjadi berdosa, ya, ya, dan akhirnya mendatangkan dosa atas orang yang ikut perjamuan itu, ya, dan akhirnya menjadi sakit. Karena apa? Karena kata sakit di situ bicara tentang kutuk, artinya dampak dari dosa yang terjadi atas seseorang karena dia tidak menghormati kekudusan Tuhan, ya, yang hadir di tengah-tengah perjamuan kudus itu. Nah, itu yang menjadi latar belakang pemikiran, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ya. Bapak Ibu nanti bisa baca dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-34, ya. Satu ajaran nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang banyak memperhatikan cara yang salah di dalam melaksanakan perjamuan kudus pada waktu itu. Nah, maka Paulus mengingatkan mereka, menegur mereka agar mereka menghormati cara, ya, yang benar di dalam melaksanakan perjamuan kudus itu sendiri. Nah, maka berdasarkan itu kita tidak mengizinkan mereka yang belum mengerti imannya
dan yang belum menerima tanda meterai baptisan, ya, tanda bahwa dia adalah orang percaya, ya, yaitu baptisan, untuk tidak dibolehkan mengikuti perjamuan kudus, ya, itu dia. Oke, saya rasa masih ada lagi. Ibu Elis tanya, lalu dibuang, ya, bisa perjamuan itu. Gak usah dibuang, Bu, disimpan aja, ya. Roti anggur disimpan aja di kulkas, ya, supaya awet dan bisa digunakan nanti, ya, seperti itu. Karena itu mungkin nanti besok kita akan masuk ada satu edaran aturan yang akan kita sampaikan tertulis, ya, supaya menurut saya tadi Ibu itu menarik gitu, ya. Justru kenapa terhalang? Apa karena dia nggak menyiapkan diri dari awal? Nah, ini perlu kita cermati, kan? Berarti perlu menyiapkan diri sedemikian rupa dari awal sehingga nggak terhalang, nggak terlambat, ya. Itu menurut saya. Tapi nanti kita akan berikan satu ketentuan-ketentuan yang akan kita edarkan melalui grup WA secara lengkap, ya. Saya yakin karena waktu kita sudah habis, gitu, ya. Masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan lanjut esok hari, ya. Besok kita akan masih berbicara tentang di seputar perjamuan kudus. Kita akan close sampai di sini dulu, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita akan close, kita akan lanjut besok lagi. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan satu pujian, darah-Mu Yesus. Ada saya share di grup WA, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Tuhan, terima kasih, bersyukur kepada malam hari ini, dan kiranya Engkau memberkati kami melalui sharing kami pada malam hari ini, ya Tuhan. Semua jemaat Tuhan dimampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, kehendak Tuhan dalam semuanya. Terima kasih Bapa, bersyukur, memuji Engkau, kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini, demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Amin.